Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota. Saya Kusnul Izalfia dengan NIM K17124173. Saya Rika Fayazatan Alandu dengan NIM K71241877. Saya Ariana Afifah dengan NIM K1124177. Saya Apriani Fatul Jamilah dengan NIM K1124169. Saya Rudina Andila dengan NIM K1124192. Saya Maria Sindanila dengan NIM K1124184. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Pendidikan sebagai sistem dan permasalahan pendidikan. cekidot. Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, mengumpulkan yang menjadi satu kesatuan bermacam-macam hal untuk menjadi suatu keseluruhan dengan bagian-bagian yang tersusun dari dalam. Nah, sistem pendidikan sendiri yaitu adalah struktur dan proses yang dirancang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai kepada individu dari usia dini hingga pendidikan tinggi. Lalu untuk komponen pendidikan sendiri ini, komponen pendidikan sebenarnya memiliki tujuan, di mana tujuannya adalah mencapai perkembangan potensi manusia atau peserta didik. Lalu komponen-komponennya ini meliputi satu tujuan dan prioritas, lalu juga ada peserta didik di mana peserta didik juga menjadi input dengan guru dan juga fasilitas atau alat bantu belajar. Lalu ada manajemen atau pengelolaan yang berperan untuk mengkoordinasi. Lalu juga memiliki struktur dan jadwal waktu, dan juga ada isi dan bahan pengajaran di mana di sini termasuk sebagai proses kurikulum yang lalu akan menghasilkan urusan yang berkarakter dan kompeten. Selanjutnya ada tujuan pendidikan, yaitu menciptakan individu yang berpengetahuan, berkarakter, dan berkompeten, di mana artinya adalah pendidikan diharapkan nantinya menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, namun juga memiliki nilai-nilai moral yang tinggi dan juga punya keterampilan di berbagai bidang. Kemudian, dengan adanya tujuan tersebut, memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan, yaitu satu, peserta didik sebagai objek dan subjek dari pendidikan yang memiliki fitrah, preferensi, dan kodrat tertentu. Kemudian yang kedua ada pendidik, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses pendidikan dengan sasaran yaitu peserta didik tadi. Selanjutnya yaitu interaksi edukatif antara peserta didik dengan pendidik, di mana adanya komunikasi timbal balik antara peserta didik dan juga pendidik yang terarah pada tujuan pendidikan. Kemudian ada materi atau isi pendidikan sebagai bahan ajar dalam suatu pendidikan tersebut dan memberikan pengaruh pada bimbingan yang diberikan. Lalu yang terakhir ada konteks yang mempengaruhi pendidikan, yaitu antara lain adalah alat dan metode yang digunakan dalam pendidikan tersebut. Selanjutnya yaitu ciri dari sistem pendidikan, yaitu yang pertama terbuka, dipengaruhi oleh lingkungan sosial, di mana individu dapat terbuka dengan lingkungan sosial sehingga dapat lebih mudah untuk beradaptasi. Yang selanjutnya yaitu dinamis, selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, mana individu bisa selalu fleksibel dengan kebutuhan dari perkembangan zaman. Prinsip pendidikan mencakup keterbukaan, keterpaduan, efisiensi, dan keadilan. Keterbukaan yaitu mengedepankan transparansi dalam proses pendidikan, termasuk dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi. Hal ini memungkinkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan seperti siswa, orang tua, dan guru. Yang kedua yaitu keterpaduan, yaitu menekankan integrasi antara berbagai komponen pendidikan seperti kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi. Yang ketiga itu efisiensi, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, waktu, tenaga, biaya dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang keempat itu ada keadilan, memastikan bahwa semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan dan kualitas tanpa diskriminasi. Prinsip ini menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan individu siswa dan menghargai keberagaman mereka. Lalu ada faktor permasalahan pendidikan. Yang pertama ada akses pendidikan yang tidak merata. Akses pendidikan yang tidak merata di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama, yang mana ada geografi menjadi kendala dengan banyak daerah terpencil yang kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai. Lalu ada kualitas pengajaran juga bervariasi, seringkali terhambat oleh kurangnya guru dan kurikulum yang tidak relevan. Selain itu, ada ketimpangan ekonomi, membuat anak-anak dari keluarga miskin
miskin sulit mengakses pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, ada tantangan digitalisasi. Di tantangan digitalisasi, transformasi digital birokrasi di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama ada infrastruktur teknologi. Kesenjangan infrastruktur teknologi antara daerah dan pedesaan membuat implementasi digitalisasi tidak merata. Lalu ada kurangnya keterampilan teknologi pada guru dan siswa yang disebabkan oleh rendahnya literasi digital di antara kalangan aparatur sipil negara yang menyebabkan proses digitalisasi berjalan lambat dan kurang optimal. Yang ketiga ada tingkat putus sekolah yang tinggi, kualitas pendidikan yang rendah, banyak peserta didik merasa pendidikan tidak relevan dan tidak memberikan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Hal tersebut menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem pendidikan. Berikutnya ada ketimpangan fasilitas dan kompetensi guru. Terdapat perbedaan signifikan dalam kualitas fasilitas dan kompetensi guru antara daerah perkotaan dan pedesaan yang berkontribusi pada tingkat tingginya angka putus sekolah. Selanjutnya ada kurikulum yang kurang relevan. Kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tantangan zaman membuat peserta didik kehilangan motivasi untuk belajar sehingga lebih cenderung untuk memilih putus sekolah. Yang keempat ada kesejahteraan guru di Indonesia yang masih rendah. Yang pertama, faktor utamanya adalah gaji guru yang minim. Meskipun ada pengumuman kenaikan gaji bagi guru, tetap muncul beberapa kritik. Berikutnya ada penghargaan terhadap guru yang kurang. Banyak guru merasa kurang dihargai, terutama yang berstatus dan tidak terverifikasi. Mereka seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah. Berikutnya ada pelatihan yang terbatas. Yang kelima adalah minimnya sarana pendidikan. Minimnya sarana pendidikan merupakan salah satu tantangan utama bagi tenaga didik pada daerah-daerah terpencil. Sebagai tenaga pendidik, kita memerlukan sarana pendidikan yang cukup untuk mengajarkan mata pelajaran kepada murid-murid. Contoh permasalahan yang pertama adalah rusaknya bangunan sekolah, di mana banyak sekolah yang masih memiliki bangunan yang tidak layak seperti atap bocor, ruang kelas sempit, atau bahkan kekurangan kelas. Yang kedua adalah fasilitas dasar, di mana kurangnya akses ke air bersih, sanitasi yang buruk, dan ketidaktersediaan listrik. Yang selanjutnya adalah meja dan kursi, di mana beberapa sekolah tidak memiliki meja dan kursi yang cukup sehingga siswa terpaksa belajar di lantai. Yang selanjutnya adalah yang keenam adalah masalah moral dan etika. Yang pertama adalah kurangnya hormat. Beberapa siswa menunjukkan sikap kurang hormat terhadap guru, teman, atau aturan sekolah. Yang selanjutnya adalah perilaku tidak jujur, contohnya mencontek saat ujian. Yang ketiga adalah perundungan atau bullying, baik secara verbal, fisik, maupun bullying di sosial media. Yang selanjutnya adalah kurangnya pendidikan karakter, di mana siswa kurang diberi pendidikan karakter karena tenaga didik hanya fokus kepada pendidikan. Nah teman-teman, tadi adalah video yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum.